Halo teman-teman pecinta sepak bola, selamat datang di channel Bola Kaki, channel yang berisi perkembangan informasi dan prediksi pertandingan sepak bola. Menyala abangku, Indonesia berhasil hancurkan Australia 1-0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga, salam sepak bola. Gimana kabarnya teman-teman? Hari ini mudah-mudahan selalu sehat selalu, di suasana yang kita mendengar dan menyaksikan sendiri dengan suasana yang gembira untuk seluruh bangsa Indonesia, bahwa tim nasional kita, tim yang berlaga dalam putaran final Under 23 yang berlaga di Qatar tadi malam bertanding, tepatnya di Stadion Abdullah bin Khalifa, melawan timnas Australia. Kita menang teman-teman, kita menang 1-0. Gol yang dicetak oleh Komang Teguh berhasil menempatkan kita unggul dan membuka peluang untuk dapat nantinya lolos pada babak berikutnya atau masuk ke 8 besar. Baik, sebelum lanjut teman-teman, saya ucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman sekalian telah menonton video saya, dan saya juga masih berharap teman-teman menonton video saya dengan tidak lupa menekan tombol subscribe dan juga like. Oke teman-teman, pertandingan tadi malam itu bermain dengan seru. Indonesia bermain dengan kekompakan, dengan penuh disiplin, menjalankan instruksi permainan yang telah diinstruksikan oleh pelatih Sintayong tentunya. Dan yang paling membanggakan, Indonesia bangkit dari keterpurukan setelah pertandingan pertama. Kita tahu bersama kita kalah 0-2 dari Qatar, tuan rumah Qatar. Ya, walaupun kita tahu sendiri bahwa wasitnya agak lain waktu itu. Nah, ini membuktikan bila permainan sepak bola yang dimainkan dengan cara fair play, Indonesia mampu. Indonesia mampu membuktikan diri bahwa adalah tim yang harus diperhitungkan dalam ajang putaran final Asia kali ini. Teman-teman, kemenangan Indonesia didapat dari gol tunggal yang dilesakkan melalui sundulan atau heading oleh Komang Teguh. Itu berawal dari servis yang diangkat oleh Witan Sulaiman, kemudian dilakukan heading oleh Ferrari, bola mantul ke tengah. Di situ sudah siap Nathan Chow yang ingin melakukan tendangan first time ke gawang, dan tendangannya beruntung sedikit melintir. Dan di depan gawang ternyata Komang Teguh yang ternyata seorang back itu sudah pandai menempatkan posisi berada di depan gawang. Dengan mudahnya masukkan gol ke dalam gawang Australia. Nah, sebelum itu terjadi teman-teman, kita tentu dibuat dakdikduk ya teman-teman. Buat dakdikduk karena apa? Karena Komang Teguh sebelumnya from zero to hero. Ketika sebelum terjadinya gol, Komang Teguh melakukan sebuah yang dianggap pelanggaran karena menghadang tendangan dari Muhammad Touré, dan tendangan itu melakukan hadangan di depan dalam kotak penalti, menyentuh tangannya. Menurut VAR, wasit VAR, itu sebuah pelanggaran dan dinyatakan penalti. Nah, kita mendapat hukuman penalti. Di sini kita merasakan, seluruh tentunya penggemar pencinta sepak bola tanah air merasa, apalagi yang berada di lapangan, tentu kita merasa deg-degan ya, merasa gusar, risau, merasa seperti apa jadinya ini. Nah, disinilah ketenangan seorang penjaga gawang muda yang sudah bermain di level senior dan juga di level under 23, mampu menunjukkan kelasnya. Dialah Hernando Ari Sutaryadi, penjaga gawang Persebaya yang berhasil memblok tendangan Muhammad Touré yang berada di pojok. Dengan tenang dia dapat menghadang dan memberikan dampak positif kepada teman-temannya, juga tim, bahwa Indonesia mampu, dan itu melecut menjadikan Indonesia begitu semangat hingga akhirnya mampu membuat gol melalui Komang Teguh. Disinilah penyelamatan krusial. Dan teman-teman, Hernando Ari malam itu bagi saya pribadi layak mendapatkan MVP.
karena dia berhasil memblok berapa kali serangan penyelamatan yang dilakukan oleh pemain-pemain Australia. Beberapa kali penyelamatannya yang sangat krusial di depan gawang, ataupun teknik pemotongan bolanya, bola-bola atas, itu sangat luar biasa. Dan dia layak. Terima kasih Hernando Ari atas semua penyelamatannya. Dan pertandingan-pertandingan yang dilakukan tadi malam itu luar biasa. Semua bermain bagus, semua tampil bagus. Rizky Ridho tenang, Ferrari tenang. Kemudian Marcelino mainnya luar biasa. Di tengah didamping oleh Nathan Cho tentunya, karena Nathan Cho ternyata berganti posisi, dia menggantikan posisi Evar Jenner. Kemudian pergerakan Witan Sulaiman, Struijk, dan juga pemain muda dengan kecepatan yang baru dipasang, yaitu siapa lagi kalau bukan Kelly Schroyer dengan kecepatannya. Dia berlari terus, memberikan serangan dengan kecepatan. Indonesia melakukan counter dalam setiap serangan. Nah, memang dalam ball possession Indonesia kalah daripada tim Australia, karena di babak kedua memang Australia sudah tertinggal, mainnya nothing tulus, artinya sudah harus gempur dari semua sisi, dari kanan, kiri, tengah. Mereka melakukan gempuran-gempuran kepada timnas Indonesia. Dan lini pertahanan Indonesia begitu kokoh. Rizky Ridho, Ferrari, kemudian Komang Teguh ketika diganti pergantian. Komang Teguh ketika Kelly Schroyer ditarik digantikan Justin Hubner, ikut memberikan bantuan dalam menggalang pertahanan. Nah, teman-teman, itulah Indonesia malam tadi. Indonesia menyala. Indonesia membuktikan bahwa Indonesia bukanlah tim kacangan, bukanlah tim kaleng-kaleng. Dengan kemenangan 1-0 ini, Indonesia membuka peluang untuk maju ke babak berikutnya. Dan di sini mental ini diharapkan dengan kemenangan ini dapat membangkitkan kembali, menambah lagi lebih percaya diri untuk maju pada putaran berikutnya. Artinya pada tanggal 21 kita akan berhadapan dengan Jordania. Dan menurut informasi, Jordania tadi malam kalah 2-1 lewat bermain dengan tuan rumah Qatar. Ini bagus teman-teman. Maka Australia sudah hampir tidak punya harapan. Kenapa? Karena nanti dia akan berhadapan dengan Qatar. Kemudian Indonesia akan berhadapan dengan Jordania. Jordania dan Qatar dan Australia jika sama-sama kalah, maka mereka masih mempunyai poin yang sama, yaitu 1. Indonesia sudah memiliki poin 3 di bawah Qatar yang mendapatkan poin 6. Nah itu teman-teman. Jangan lupa semangat terus dan tonton terus semua pertandingan timnas Under-23 dan doakan Indonesia selalu menang. Tetap cintai timnas Indonesia, karena timnas Indonesia adalah kebanggaan kita. Ya, kebanggaan kita, dan kalau bukan kita siapa lagi yang mendukungnya? Itu teman-teman informasi yang dapat saya berikan. Tetap selalu semangat. Tetap cintai timnas Indonesia, karena timnas Indonesia adalah milik dan kebanggaan kita bersama. Salam olahraga, salam sepak bola.